Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, anak saya nggak mau makan mulu, nggak nafsu makan katanya Bu. Oh, udah berapa lama Bu? Udah semingguan Bu, nggak Oh. mau makan. Ada yang dirasa nggak? Nggak ada Bu Bidan. Pusing? Enggak, Mual? enggak pusing, nggak mual. Kalau gitu ya udah, ayo deh diperiksa dulu. Ayo Bu Bidan, periksa dulu ya. Ya. Gimana Bu Bidan? Jadi gini Bu, dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital anak Ibu normal, semuanya sehat. Namun untuk kurangnya nafsu makan itu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nafsu makan anak Ibu berkurang. Nah, yang pertama itu ada faktor stres. Nah, faktor stres itu merupakan satu alasan dalam kondisi kehilangan nafsu makan pada remaja. Pada anak Ibu pas remaja ini seringkali mengalami kondisi tekanan dari bidang akademisnya juga. Nah, lalu aktivitas fisik bahkan juga kehilangan orang-orang yang dicintainya. Nah, semua hal itu mengakibatkan kondisi stres anak Ibu itu yang akhirnya menyebabkan kurangnya nafsu makannya. Oh gitu Bu Bidan. Jadi Ya. karena dia lagi banyak pikiran ya Bu. Ya, putus cinta bisa gitu. jadi Bu. Wah, lagi galau berarti anak saya ya Bu. Iya. Pantes Galau ya, Bu, Dek? udah seminggu nggak mau makan. Ya, ada galau. Dikit Bu. Oke. Lalu yang kedua Bu, ada faktor itu depresi. Nah, bukan hanya pada orang dewasa, anak remaja juga seumuran anak Ibu dapat mengalami atau menderita depresi ini. Nah, remaja pun ternyata mengalami salah satu gejala utama depresi, yaitu berkurangnya nafsu makan atau perubahan pola makan. Nah, nggak hanya itu, nah perubahan pada pola tidur, kurangnya rasa keingintahuan melakukan kegiatan menjadi gejala dari depresi ini. Lalu ada faktor yang ketiganya Bu, yaitu gangguan makan anoreksia. Nah, untuk gangguan seperti anoreksia ini bisa menjadi salah satu gejala untuk kehilangan nafsu makan pada anak Ibu. Nah, para remaja yang mengalami gangguan pola makan ini berasal dari olahraga yang terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan pola makan yang tidak seimbang dengan aktivitas fisiknya Bu, seperti itu. Lalu ada juga faktor satu lagi, yaitu pengaruh obat-obatan. Nah, obat-obatan juga dapat mengurangi minat anak Ibu dalam asupan makanan. Jika anak berada di bawah pengaruh obat-obatan, akan ada gangguan ADHD misalnya. Nah, kemungkinan besar anak Ibu akan menderita kehilangan nafsu makan yang sangat rendah. Jadi seperti itu Bu, mungkin anak Ibu mengalami salah satu faktor yang tadi saya sebutkan. Jadi mengalami nafsu makannya kurang, seperti itu Bu. Iya Bu, dia emang jarang tidur Bu, begadang mulu kerjaannya. Jadi itu bisa membuat saya kurang nafsu makan Bu Bidan kalau kurang tidur ya? Iya, itu begadangnya ngapain aja? Gara-gara apa nggak bisa tidur? Belajar Bu, iya biasa. Ibunya terlalu menuntut anaknya untuk belajar Iya ya Bu? Bu, Ya? supaya juara. Terus nggak apa-apa itu Bu Bidan, nafsu makannya lagi turun begini? Oh, kalau kayak gitu jangan dibiarin Bu, soalnya bisa berpengaruh kurang baik untuk tubuh anak Ibu. Nah, salah satunya itu berat badannya bisa turun, bisa kurus, lalu bisa juga kekurangan gizi Bu, lalu bisa sulit untuk berkonsentrasi kalau saat belajar atau saat berkendara, seperti itu Bu. Jadi sebaiknya harus segera ditangani. Terus gimana cara menanganinya Bu Bidan? Untuk cara menanganinya, Ibu dapat mencoba untuk dalam porsi makan kecil 5-6 kali sehari, tidak banyak namun sering, seperti itu Bu. Lalu dapat mengganti makanan Ibu dengan makanan cair seperti minuman berprotein, seperti itu Bu, atau makan makanan ringan tapi kaya akan karbohidrat dan protein Bu, seperti itu. Lalu hindari makanan yang beraroma kuat Bu, soalnya bisa mengganggu nafsu makan anaknya. Lebih baik perbanyak makanan yang selera dia namun tetap sehat untuk tubuhnya Bu, seperti itu. Gitu ya Bu Bidan ya? Iya. Tuh dengerin ya Bu Bidan. Jangan begadang, jangan galau, rajin belajarnya. Iya Bu Bidan. Ya udah kalau gitu makasih ya Bu Bidan ya. Iya Bu, sama-sama. Kita saya permisi ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Salam.